Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat CPNS? Saya harap kita semua baik saja dimanapun berada. Perkenalkan, saya Cindy Clara Rena Nenggolan, peserta Latsar CPNS Kabupaten Samosir, golongan 2 Angkatan 1 Kelompok 3, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara tahun 2023, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Ini adalah podcast pertama saya. Saya akan mengulik salah satu core value ASN, yaitu berorientasi pada pelayanan. Berorientasi pada pelayanan dapat diartikan sebagai komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Ada 3 panduan perilaku dalam berorientasi pada pelayanan, yaitu yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perubahan tiada henti. Selain itu, ada 3 unsur penting dalam perilaku berorientasi pada pelayanan. Yang pertama yaitu penyelenggara pelayanan publik. Yang kedua, pelanggan atau penerima layanan. Yang ketiga adalah kepuasan pelanggan. Apa maksudnya? Yaitu berarti kita sebagai penyedia layanan, kita harus memahami apa yang dibutuhkan pelanggan kita. Nah, kita memberikan apa yang dibutuhkan pelanggan kita. Setelah itu, kita harus tahu bagaimana kepuasan pelanggan kita terhadap pelayanan yang kita berikan. Sebagai seorang ahli gizi di Puskesmas Limbong Kabupaten Samosir, saya memiliki tugas sebagai seorang penyelenggara pelayanan publik, di mana yang menjadi pelanggan saya adalah balita, orang tua balita, masyarakat, kepala puskesmas, rekan kerja lainnya, dan stakeholders lainnya. Saya sebagai penyelenggara pelayanan publik harus memenuhi kebutuhan pelanggan saya. Berikut akan saya tampilkan salah satu contoh penerapan berorientasi pada pelayanan di lingkungan kerja. Permisi Bu. Ya, masuk. Nih, silakan duduk. Gimana kabarnya? Baik Kak. Gimana? Ada keluhan lagi? Gimana? Udah ada perkembangan? Udah ada Kak sedikit, cuman masih maksudnya udah meningkat lah sedikit, tapi belum selera kali gitu Kak. Terakhir, jadi gini aja Kak, kalau Kakak nggak selera makan, Kakak makan porsi kecil tapi sering. Sedikit-sedikit, udah sering. Nggak usah mesti banyak-banyak sekali makan. Jadi misalnya satu hari itu 5 kali makan, ya makan aja sedikit-sedikit. Berarti nggak 3 kali ya Kak? Lebih dari 3 kali? Iya, boleh berapa kali, yang penting ada yang masuk. Karena kan Kakak lagi mengandung anak pertama ya kan. Jadi makan porsi kecil, entah yang berkuah ataupun yang kering, tergantung mood Kakak mau yang gimana, diikutin aja moodnya. Oke. Ada makanan larangan nggak Kak? Oh, nggak ada. Oh, ada makanan larangan, yaitu makanan yang pedas seperti durian, kol, nangka, terus yang berkafein, kopi. Apalagi Kakak masih hamil muda kan. Nah, kemarin berat badan Kakak masih 50 kilo ya. Berarti kita timbang lagi, ada kemajuan nggak? Coba Kak, di sini Kak. Di sini ya? Ya, silakan. 50,5. Nah, berat badan Kakak tambah hanya setengah kilo. Berarti ini harus Kakak naikin lagi. Kakak harus banyak makan. Saya kasih biskuit yang kemarin masih ada? Masih ada Kak? Masih ada, ya udah habisin dulu. Nanti setelah habis Kakak datang lagi konsul, nanti saya kasih lagi. Oh, Oke, jadi kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti ya telepon aja, boleh ya Kak? nanti saya telepon ya Kak? Iya, sehat ya Kak ya. Iya Kak. Oke. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Pelayanan gizi tidak hanya dilakukan di puskesmas, tetapi juga di tengah masyarakat. Seperti contoh, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita di posyandu, pemantauan dan edukasi gizi kepada ibu hamil cake atau kurang energi kronik, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil cake. Setiap pelanggan saya ataupun balita, ibu hamil yang bermasalah gizi dan butuh perhatian akan saya pantau sampai ada perkembangannya. Saya juga melakukan kunjungan rumah untuk memastikan bagaimana perkembangan balita dan ibu hamil. Di sini juga terlihat senyum ramah dari pelanggan saya yang merasa puas dengan pelayanan saya. Sekian dan terima kasih.